selamat sore, selamat bergabung rekan-rekan Prostem dan sahabat-sahabat Prostem semua. Selamat datang kembali di IG Live Prostem yang bertemakan Ageless Face, Timeless Confidence, The Stem Cell Revolution in Face Rejuvenation. Perkenalkan, nama saya Naifa sebagai Stem Cell Information Service dari Prostem. Di sini kita akan memulai IG Live Prostem yang kesekian kali bersama dokter kita, yaitu Dr. Enri Nadia SPB PRE. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, serta owner dari Ultimo Clinic di Jakarta Selatan. Dr. Enrina juga beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu dokter yang diberangkatkan nih ke Gaza dalam program Emergency Medical Team kelima dari MERS. Kemudian topik kali ini kita sangat menarik ya teman-teman, karena kan sekarang banyak sekali terkait skin rejuvenation, kemudian skincare dan perawatan kulit lainnya yang memang sangat booming di kalangan remaja maupun Gen Z sekarang ini, yang concern terhadap kesehatan kulit dan perbaikan kulit agar tidak terjadi penuaan. Kemudian di topik ini kita juga akan lebih membahas terkait tren dari face rejuvenation nih, gimana sih di klinik-klinik, kemudian perkembangannya di dunia terutama di Indonesia, serta nanti akan diarahkan terkait pengobatan-pengobatan nih yang lebih natural maupun alami dan juga lebih tidak ada efek sampingnya terkait regenerasi itu, seperti stem cell. Nah, mungkin apakah sudah ada ya Dokter Enrina? Kita lihat dulu nih rekan-rekan, mungkin kita sudah sangat tidak sabar gitu ya. Oke. Nah, mungkin sambil kita menunggu Dokter Enrina bergabung, jadi kan sekarang ini memang sangat booming ya terkait skin aging, kemudian treatment kulit yang dimana kita nih sangat tidak mau untuk terjadinya penuaan yang lebih cepat, ataupun sebenarnya kita kulitnya masih oke nih ternyata, tapi setelah dicek terjadi sel-sel yang sudah mengalami penuaan. Nah, gimana sih itu caranya kita mengetahui, kemudian juga skincare yang aman atau perawatan kulit yang memang aman nih untuk kita di tengah maraknya berbagai dari skincare yang lebih murah maupun dengan tagline yang lain. Nah, itu kita mau lebih tahu nih dengan Dokter Enrina terkait ini semua. Nah, mungkin sambil menunggu Dokter Enrina, kita juga dari Prostem di sini sangat ingin mengedukasi dari ingin bersama-sama kita belajar bersama Dokter Enrina bagaimana cara perawatan kulit terutama untuk face rejuvenation ini dan juga perawatan lainnya, serta bagaimana sih dengan treatment regeneratif terutama yang sekarang ini banyak sekali ya beredar di media sosial. Dengan treatment regeneratif ini baik dari harga yang paling murah maupun dari yang paling mahal. Kemudian nanti bila dari teman-teman Prostem ada pertanyaan, itu bisa sekali langsung diajukan di kolom chat. Nanti akan kita pilih pertanyaan menarik yang bisa kita tanyakan kepada Dokter Enri. Di sini kita sudah bergabung Dokter Enrina. Membahas lagi nih secara mendalam bersama Dokter Enrina bagaimana sih tren-tren di Indonesia sendiri terkait face rejuvenation dan juga treatment yang lebih baik untuk digunakan. Halo Dokter Enrina, selamat Halo, sore. sore, apa kabar? Ya, dokter, gimana Ya, dok? Apa kabar? alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Wah, dokter view-nya sangat keren ya. Oh iya, Ada belakang ya. GBK kayaknya. Iya GBK, biar pada senang lihatnya ya. Iya, keren banget dok. Ya, alhamdulillah. Semangat ya untuk IG Live kali ini, apalagi dengan topik yang sangat booming ya akhir-akhir ini terkait face rejuvenation gitu dok. Dokter, sebelum kita mulai nih aku mau tanya-tanya info nih dokter, gimana kabarnya dok? Ya, baik, alhamdulillah. Sibuk di klinik, baru pulang juga kan ya. Ya banyak yang diurus juga.
Mantap. Dokter Ya. kemarin ini ya aku lihat dari IG-nya ada ke Gaza gitu ya dok ya. Itu Iya, gimana tuh dok? betul. Berapa Ya, lama jadi dok? di sana kita 2 bulan total dengan perjalanan, 2 bulan lebih 1 minggu ya. Dan Mm-mm. ya alhamdulillah di sana banyak menolong pasien-pasien yang memang ternyata kondisinya sangat parah ya. Jadi banyak anak-anak yang dengan amputasi, dengan berbagai kondisi yang memerlukan bantuan dari bedah plastik gitu. Salah satunya, ya. Coba Oke mantap. contoh. Berarti ini Ya, memang lebih ke rekonstruksinya gitu ya dok iya, ya. rekonstruksi, rekonstruksinya. Jadi apa? Ya di sana sangat membutuhkan ya, apalagi saat ini juga masih berlangsung terus ya. Jadi kita ya semoga bisa kembali lagi ya, maunya seperti itu. Amin. Ya. Berarti karena kan dokter Elena ini sebagai dari bedah plastik, dari rekonstruksi dan juga estetik juga nih ya dok ya. Iya, Mungkin aku mau tanya sedikit nih dok, karena kan tema kita hari ini terkait face rejuvenation ya dok ya. iya, Akhir-akhir ini banyak sekali nih booming terkait skincare, face rejuvenation dan yang lainnya di sosial media gitu ya dok ya. Ini aku mau ada sedikit tanya-tanya juga nih dok. Gimana sih dok terkait face rejuvenation di akhir-akhir ini tuh trennya seperti apa gitu ya dok ya? Mungkin memang karena dokter lebih tahu pengalaman dan juga apa ya marketnya sekarang gitu ya. iya. Jadi saat ini memang kan face rejuvenation itu mungkin karena kebutuhan dari sisi apa pekerjaan, usaha ya sosial ya, dan juga medsos juga sangat mempengaruhi tren dari tindakan ini. Jadi pasien pengen tampak muda terus dari yang masih usia 30-an, 40-an, atau ke yang lebih usia tanpa kembali fresh ya, kembali muda lagi gitu. Jadi tindakan ini banyak dikerjakan saat ini lebih muda lagi dibanding mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu pun sangat berubah gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari tindakan yang non invasif sampai invasif. Itu tergantung dari kondisi pasien. Oh oke dok, tadi ada tindakan invasif dan non invasif. Berarti kalau treatment-treatment standarnya sekarang ini tuh seperti apa ya dok kalau untuk face rejuvenation? Iya, jadi tergantung usia, yang paling penting tergantung kondisi ya, karena pada beberapa kasus kita temukan walaupun masih 30-an, dia sudah mengalami tanda-tanda aging yang lebih lanjut. Begitu juga ada yang usia 50 tapi belum tampak tanda-tanda aging yang yang advance gitu ya. Jadi tergantung kondisi ya. Rata-rata kalau usia yang normal, usia 30-an biasanya mulai dengan tindakan yang non surgery baik botox, filler maupun laser ya untuk mempertahankan supaya kualitas kulit tanda-tanda aging itu lebih lambat timbulnya gitu ya. Tapi kalau saat usia 40 biasanya tuh tanda aging sudah ada. Jadi wah, mungkin ada kantong matanya, sudah ada apa namanya kerutan-kerutan. Nah, itu selain tadi tindakan yang dikerjakan di awal, sudah mulai tindakan yang sifatnya lebih invasif. Contohnya operasi kelopak mata sudah mulai banyak dikerjakan di saat usia 40. Bahkan beberapa pasien yang mulai tanda penuaan aging um, yang lebih walaupun masih awal, mereka ingin melakukan tindakan yang disebut saat ini adalah early maintenance facelift. Jadi tindakan facelift tapi dikerjakan sebagai maintenance gitu. Jadi karena selain dari tadi yang botox, filler, juga laser, kekencangan dari otot. Itu bisa dikerjakan saat usia 30-an, 40-an. Tapi saat pasien sudah berulang kali melakukan tindakan itu, ingin sesuatu yang lebih menampakkan hasil, baru dikerjakan lagi yang tadi early maintenance facelift. Dan usia 50 biasanya sudah mulai mengenakan tindakan yang sifatnya invasif tadi. Bahkan sampai menggunakan stem cell ya. Jadi salah satunya tuh dilakukan stem cell terapi untuk di daerah wajah. Oke dok. Nah itu kan tadi dari dokter banyak sekali ya dari treatment-treatment yang ada yang botox, facelift itu tuh ditentukan berdasarkan apa ya dok? Dan ada efek sampingnya nggak sih? Karena kan di sini sekarang banyak banget ya dok yang ditawarkan
dari treatment-treatmentnya gitu. Kira-kira kita sebagai dari pasien ataupun yang akan menggunakan treatment tersebut tuh bagaimana sih dok cara memilihnya dan mengetahui kekurangan dari ataupun kelebihannya? Nah, ya ini bagus sekali. Jadi pertanyaannya ya, memang ini kan apalagi wajah ya. Jadi yang kita nggak bisa sembunyikan ya, kecuali pakai masker seperti ini ya. Jadi kalau salah sedikit bisa salah suntik botox bisa turun satu sisi, susah disembunyikannya ya. Jadi atau terlalu banyak bisa jadi seperti ini ya, ngangkatnya juga terlalu serem ya. Jadi memang itu tergantung dari teknik tindakan. Walaupun kesannya simpel hanya suntik botox, tapi itu kita harus tahu anatominya, otot mana yang harus dilemahkan ya. Jadi tentu kita harus cari dokter-dokter yang memang punya pengalaman untuk tindakan ini. Dan tindakan botox itu sifatnya bisa dikerjakan banyak orang ya, bukan harus ke bedah plastik saja, tapi bisa juga oleh dokter kulit maupun dokter estetik yang artinya dokter umum yang di-training untuk tindakan estetik bisa mengerjakan juga botox. Tapi tentu kita cari yang pengalaman, jadi tahu mengerti yang sudah menjalani training. Begitu juga dengan filler ya, karena setiap tindakan walaupun sifatnya bilangnya non-invasif seperti filler, kalau salah kita melakukan suntik, itu bisa masuk ke pembuluh darah. Jadi memang harus orang-orang yang sudah di-training ya. Kebetulan kalau di bedah plastik kan kami di-training untuk anatominya itu ya khusus ya. Jadi insya Allah sih aman ya untuk dikerjakan. Tapi bisa juga kok dengan tindakan dokter kulit ataupun dokter umum yang sudah menjalankan training untuk botox dan filler ya. Nah, tapi kalau untuk tindakan-tindakan yang khusus yang sifatnya operatif, nah itu kan membuang sesuatu, melakukan pembedahan sayatannya sendiri sifatnya permanen. Yang dibuang tentu sulit untuk dikembalikan. Dan sementara wajah itu adalah representasi kita setiap hari ya. Jadi harus betul memilih memang dengan dokter spesialis bedah plastik kalau untuk tindakan yang sifatnya invasif seperti operasi kelopak mata atas dan bawah ataupun operasi facelift itu wajib lah, jangan coba-cobalah karena kami di klinik kami maupun rekan sejawat lagi yang di PRAPI Perhimpunan Bedah Plastik banyak sekali menerima komplikasi dari pasien-pasien yang dikerjakan oleh non kompetensinya karena kan di Indonesia semua ada kompetensi ya Betul. dan kompetensi bedah plastik apalagi sifatnya estetik ya ada di bedah plastik sebenarnya. Jadi memang tahu cari dokternya, kemudian tentu saat melakukan tindakan kita harus siap gitu untuk menjalani itu. Apakah kita siap dengan masa masa pemulihannya gitu ya. Lebih Oke, baik. Dari pasien-pasien harus aware juga ya dok ya terkait kompetensi dokternya dan juga tempat-tempatnya yang untuk melakukan tindakan. Tapi kalau dari ya. pasien nih dok, lebih ingin mungkin ada yang beberapa orang takut, wah takut nih dengan treatment-treatment yang gak alami atau nggak natural gitu atau yang sintetis gitu. Kira-kira ada opsi lain nggak sih dok yang memang tadi seperti dokter sampaikan ya ada yang sebelum penuaan itu juga diberikan seperti stem cell ataupun turunannya gitu ya. Itu bagaimana dok? Oh ya, ya itu bagus sekali ya. Jadi semua tindakan itu even yang non bedah itu kan punya risiko nggak natural juga yang saya bilang suntik botok salah suntik ototnya salah satu yang satu turun yang satu terus naik gitu ya jadi memang artnya di situ. Nah begitu juga dengan stem cell. Kalau stem cell sekret ataupun turunannya yang kita sering pakai itu mempertahankan ya jadi bagus sekali. Jadi kita yang namanya PRP ya, pakai plasma darah kita sendiri terus disuntikan di wajah. Nah, keuntungan dari sekretom misalnya itu lebih kaya lagi dari growth factor gitu ya. Kita sering melakukan itu tindakan untuk di wajah maupun di rambut gitu ya. Saya sendiri pun baru menjalani itu gitu pulang dari Gaza malnutrisi rambut rontok saya suntik sekretom. Mantap. Iya 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 jadi dan memang ternyata dan 3 kali suntik 3 minggu itu udah numbuh rambutnya. Jadi bagus bagus banget. Begitu juga di wajah ya. Di wajah itu keuntungannya sekretom itu karena growth factor jadi tentu regenerasi kulit itu baik ya. Terus untuk mencegah sebenarnya sifatnya ya. Nah,
khususnya untuk stem cell, biasanya kita kombinasi dengan lemak gitu ya. Jadi stem cell itu katanya bekerja, dia kalau ada lemak sama ada stimulus dari luar. Jadi kita biasanya kombinasi dengan lemaknya kita campur dengan stem cell, kemudian stem cellnya kita suntikan juga di seluruh wajah, dan pasien menjalani tindakan radiofrekuensi microneedling ya, jadi supaya terjadi perlukaan dan itu merangsang si stem cell untuk bekerja sehingga akan meregenerasi kulit. Dan kita udah jalani tindakan stem cell wajah ini dilakukan di Ultimo itu sudah lama ya, jadi dari tahun 2010 ya sebenarnya. Berarti berapa belas tahun tuh? 14 mau 15 tahun ya menggunakan itu ya. 14 Dari tahun menggunakan kurang. lemak pasien sendiri ya sampai terakhir dengan prostem ya mengerjakan stem cell-nya. Nah, kita sudah lihat tuh pasien yang bahkan 8 tahun, 10 tahun gitu, mereka yang mengerjakan itu walaupun usia 60 itu kulitnya itu kalah gitu kita. Maksudnya seperti usia 30-an gitu. Karena memang dia meregenerasi. Kita tahu bahwa stem cell di badan kita saat usia 40 tahun kan tinggal separuh ya. Dan itu turnover kulit pun berkurang ya, jadi gampang dia untuk tanda-tanda aging mulai timbul ya. Nah, dengan menyuntikkan kembali si stem cell ke badan itu kan jadi modal lagi ya, seperti ada bahan bakarnya, kayunya udah banyak, tinggal di laser dikasih api, jadi ini ya, jadi besar gitu ya, jadi meregenerasi lagi struktur-struktur yang penting di wajah gitu. Nah, itu berarti semakin mempertahan lagi ya dari stem cell dan sekretom ini dari tindakan treatment biasa gitu ya dok ya. Iya, Tapi kalau betul. aktivitas dan potensinya dok dibandingkan treatment yang biasa sendiri dengan yang diberikan stem cell ataupun turunannya itu bagaimana dok perbandingannya? Bagaimana? Sorry, diulang lagi kesonan. Tadi kan si stem cell dan sekretom ini untuk membooster ya dok ya dari yang terapi standarnya. Tapi kalau efektivitasnya dok bila dibandingkan dengan pengobatan lainnya ataupun yang terapi standarnya sendiri itu bagaimana dok dari stem cell maupun sekretom? Oh iya, jadi kita tahu bahwa kita terapi standar aja misalnya orang usia 30 mungkin nggak terlalu kelihatan ya, kita laser dia bagus aja karena stem cell-nya masih bagus. Usia 40 ya so-so begitu juga ya, tapi kalau kita kerjakan yang tadi saya sebutkan, pasien-pasien yang saya kerjakan, dia belum facelift tuh, jadi rata-rata facelift-nya tuh lebih lanjut ya. Dan saat dia facelift pun penyembuhannya tentu lebih cepat karena stem cell-nya masih bagus. Kedua, kulitnya sendiri yang kualitasnya tidak seperti saya usia 60, tapi jauh lebih muda. Kita bisa jumpai gitu. Jadi memang sementara kalau pasien misalnya dia cuma di laser tanpa stem cell, tentu kita lihat sendiri bahwa tidak sebagus yang tadi karena memang bahan bakarnya sendiri sudah kurang gitu ya. Jadi kalau kita isi stem cell, hasil semuanya akan lebih bagus tuh lasernya, tindakan-tindakan, penyembuhannya juga lebih cepat gitu ya. Itu sangat sangat membantu. Oke dok, berarti memang baik gitu ya. Nah tapi kalau apa ya namanya yang mempengaruhi kan tadi terkait usianya ya dok, tadi disampaikan oleh dokter Enrina, usia dari pasien pun juga mempengaruhi dari terapi stem cell ini. Nah kalau faktor-faktor lainnya dok yang memang mendukung keberhasilan dari terapi stem cell ini terutama untuk face rejuve gitu dok, kira-kira apa dok? Oh ya, jadi ya gini, jadi stem cell ini tidak bisa stem cell aja gitu ya kepada kasus-kasus yang berat gitu, misalnya yang memang sudah memerlukan tindakan facelift ya. Jadi biasa kita harus kencangkan. Jadi ibaratnya kalau ototnya sudah kendur, kulitnya sudah kendur, tentu tidak bisa dengan stem cell saja ya. Jadi harus dikencangkan kembali semuanya, ototnya dikembalikan ke posisinya, kulit yang lebihnya dibuang, baru diisi dengan lemak yang diperkaya dengan stem cell dan disuntikan stem cell ke seluruh wajah. Dan juga ya tindakan stem cell, kita istilah stem cell facelift ya. Nah itu ya jadi pada kasus-kasus tertentu yang berat itu harus kombinasi semuanya. Tapi kalau untuk mempertahankan misalnya usia 40 mau suntik stem cell itu udah bisa dikerjakan gitu. Jadi membantu juga untuk kedepannya gitu. Dan semakin yang saya jumpai, kalau dia kerjakan misalnya setiap beberapa tahun, itu akan mempertahankan kualitasnya lebih baik gitu.
Oke, baik dok. Berarti dari rekan-rekan Prostem ini juga ini ya harus memang sangat penting terkait kompetensi dokternya agar bisa memberikan treatment yang terbaik gitu ya dok dengan penilaian-penilaian tadi, faktor-faktor yang usia dan yang komponen-komponen lainnya gitu ya dok ya. Iya. Nah, eh, nah mungkin ini kita sangat banyak nih dok pertanyaannya nih kayaknya di kolom chat IG Live sangat tertarik dari audiens rekan-rekan Prostem ini ya. Kira-kira bisa kita pilih langsung aja ya dok ya. Nah ini Boleh. pertanyaannya nih dok. Dokter dari Andi RPTRW ini bertanya dok, dokter pakai stem cell ini perlu dibarengi nggak sih dengan perlindungan kulit sehari-hari untuk hasil yang lebih optimal atau ya udah setelah kita treatment itu udah langsung glowing atau cakep gitu jadi kita nggak perlu Iya. lagi gimana tuh dok kira-kira. Iya. Pengennya begitu ya. Iya kan. Ada terapi yang satu terus nggak perlu perawatan ya. Nah, even Mm-mm. facelift aja, artinya gini, karena kita hidup kan di ya ada matahari, ada polusi ya, tetap aja harus memproteksi perawatan sehari-hari. Ibaratnya begini, kalau kita dengan stem cell kita lakukan perawatan sehari-hari itu hasilnya akan lebih baik ya dibanding kalau misalnya perawatan sehari-hari saja. Apalagi pada kondisi yang sudah matur, yang sudah memang stem cell di wajahnya berkurang. Karena semua perawatan itu kan tujuannya mempercepat turnover kulit, membantu membuat kolagen, tapi sementara semua bahan bakunya sendiri sudah kurang. Nah, makanya dengan stem cell itu kita memberikan bahan bakunya. Jadi semua perawatan yang kita lakukan akan memberikan hasil yang lebih baik gitu. Oke, berarti nih dari sahabat-sahabat Prostem berarti memang tetap kita walaupun standar terapinya apapun atau menggunakan stem cell dan yang lainnya kita tetap harus menjaga kulit gitu ya dok Iya, ya. iya, Gak ada betul. yang instan. Ya. Ini juga ada lagi nih dok pertanyaan ini sangat antusiasme sekali ya dari rekan-rekan Prostem. Ada juga yang bertanya dari Andisa Sabrina, dok kalau stem cell ini bisa menghilangkan jerawat dan kulit kering nggak ya? Treatmentnya itu kira-kira apa nih dok? Atau dengan stem cell saja atau bagaimana dok? Oh ya, sebenarnya kalau itu lebih ke kondisi jerawat itu kan karena apa ya? Ya ada bakterinya juga kan Propionibacterium acne ya. Jadi juga ke kebersihan ya. Jadi beda 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 treatment gitu. Itu harus ke dokter kulit juga gitu untuk memperbaiki masalah apa namanya tadi jerawat ya. Jadi bukan stem cell tuh bukannya obat dewa juga ya. Jadi kita bilang jadi semua semua panu di stem cell juga kan. Iya kan? Jadi nggak begitu ya. Jadi kita stem cell tuh lebih ke regenerasi ya, rejuvenasi. Tapi kalau untuk masalah jerawat, ke dokter kulit untuk menangani yang tadi bakterinya dan juga apa kadar minyaknya. Nah, sementara begitu juga dengan kulit kering ya. Kulit kering juga kan mungkin karena AC, karena itu perlu pelembab-pelembab juga. Jadi sementara stem cell-nya tuh lebih ke selnya gitu. Jadi seperti apa ya membentuk struktur-struktur di wajah yang mulai dari kolagen-kolagen di seputan lapisan bawah kulit sampai ke lapisan kulitnya. Jadi turnover kulit pun akan lebih baik gitu. Oke, baik dok. Memang sangat perlu ya dari konsultasi terkait kulit ini dulu Ya, kepada dokter yang ahli gitu ya dok ya sebelum kita meminta treatment-treatment yang banyak itu ya dok ya. iya, iya. Oke, kemudian ini juga ada lagi dok pertanyaan. Untuk dari Patrick Indrajaja, ini pertanyaannya untuk perawatan stem cell, apakah perlu persiapan tertentu terlebih dahulu gitu dok sebelum kita mulai treatmentnya? Oh ya, kalau untuk tindakan stem cell wajah itu kan hanya lokal ya sifatnya ya. Tidak kalau kita lakukan misalnya stem cell yang di intravena ya. Kalau intravena tuh yang biasanya harus dicek dulu tuh apa pemeriksaan darah juga pemeriksaan adanya tumor gitu. Tapi kalau khusus wajah itu tidak perlu terlalu pemeriksaan yang rumit gitu ya karena memang hanya sifatnya lokal saja. Ya paling mungkin kita menanyakan dokter menanyakan masalah pembekuan darah ya karena kan penyuntikan juga ya. Terus kadang sering dikombinasi dengan suntik lemak ya. Jadi lemak yang diperkaya dengan stem cell. Nah, karena tindakan invasif biasanya ada pemeriksaan tuh, pemeriksaan apa darah tepi dan pembekuan darahnya. Jadi itu aja yang khususnya.
Kalau yang lain-lain tidak perlu gitu. Oh, oke, baik. Berarti memang ada beberapa seperti pemeriksaan darah tinggi dan Mm-mm. ini ada juga dok pertanyaan yang lainnya. Dok mau tanya, apakah ada efek samping atau resiko tertentu dari perawatan face rejuvenation tertentu? Apalagi kalau menggunakan stem cell atau sekretom, seperti itu dok. Ada komplikasi? Iya, apakah ada Ya. sampingnya gitu dok? Oh ya, ya komplikasi yang seperti disebutkan tadi ya, semua ada risiko komplikasi yang tadi botox, yang kebanyakan suntik, filler pun begitu bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, penyuntikan sekretom bisa aja kalau misalnya eh, sebagian kan ada yang alergi dengan antibiotik gitu ya, mungkin. Tapi alhamdulillah sekretom yang dari Prostem kan sekarang ada yang sifatnya low allergenic ya, hipoalergenik ya, nggak ada apa yang antibiotiknya disesuaikan ya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang tidak menimbulkan reaksi alergi. Nah, begitu juga dengan stem cell. Nah, stem cell kan biasanya dikombinasi dengan lemak tuh, jadi ada penyuntikan lemak di wajah. Nah, itu bisa kalau suntiknya tidak hati-hati ya bisa masuk pembuluh darah. Tapi selama ini kan dikerjakan oleh dokter bedah plastik ya, yang pasti sudah di training dengan khusus untuk itu. Jadi ya insya Allah sih sangat-sangat minim. So far sih tidak ada laporan di Indonesia ya, apalagi tidak ada laporan masalah komplikasi akibat suntik lemak di wajah gitu, baik tanpa stem cell maupun dengan stem cell ya, jadi relatif aman. Baik dok, berarti kalau dari sepengalaman dokter belum ada ya dok ya dari pasien-pasien ataupun yang lainnya itu pada saat setelah suntik stem cell ada efek samping atau Nggak ada, nggak ada. oke baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Nisa Giovanni. Tanya dok kalau misalnya dahinya itu terasa semakin mundur karena perontokan rambut, apakah bisa ya ditumbuhkan kembali dengan stem cell ataupun turunannya gitu? Ini laki atau perempuan ya? Yang bertanya laki-laki Iya, atau perempuan? perempuan dok Oh, kayaknya gitu. perempuan, ya, Oh ya, 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 ya. Ya, jadi masalah rontok rambut itu sangat ini ya, banyak faktornya ya. Jadi yang saya sebutkan, saya sendiri ngalamin itu karena kurang malnutrisi, pekerjaan yang berat, stresor pada badan itu sendiri kan juga menimbulkan rambut rontok. Nah, juga proses aging gitu juga sama ya. Pada laki-laki khusus ada yang namanya male pattern baldness ya, memang karena faktor hormonal. Testosteron yang apa akarnya reseptif apa sensitif terhadap testosteron sehingga menimbulkan kerontokan. Nah, kalau untuk wanita ya memang dengan tindakan sekretom saja sudah sangat membantu, apalagi dengan stem cell gitu ya. Memang sudah ada kita beberapa pasien yang melakukan stem cell di sini untuk rambut itu hasilnya sangat baik gitu ya. Dan rasanya sudah ada publikasi yang mengenai tentang stem cell pada apa namanya kerontokan rambut, baldness, kebotakan rambut juga. oke dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok. Wah, ini pertanyaannya banyak banget karena ini topiknya sangat menarik kali ya, terutama Iya. di generasi-generasi kita, terutama wanita gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Vanessa Dwi Pertiwi, bertanya, dokter Erlina mau tanya, di atas usia 30 tahun itu perawatannya apa saja ya dok yang perlu dilakukan? Karena kan itu sudah apa ya, bilang kepala tiga gitu lah ya, gimana tuh dok? Iya, dan 30 tahun tuh ya yang saya bilang tadi apa ya kita lihat dulu biasanya ya. Tapi rata-rata tuh kan pasti turnover kulit mulai berkurang. Jadi pada perawatan kalau dokter kulit akan memberikan krim malam yang sifatnya eksfoliatif ya, yang mengandung retinoic acid ya. Kemudian juga untuk yang proteksi untuk keseharian bisa menggunakan vitamin C juga. Kalau banyak kerja di dalam ruangan AC bisa menggunakan asam hyaluronat supaya kulitnya nggak kering ya. Dan tentu sunblock, itu yang wajib lah sunblock itu ya, karena aging itu banyak dari sana. Tergantung juga pada 30-an kadang-kadang masalah akne pun itu harus diatasi gitu dengan jika memang ada masalah ya. Kebanyakan itu aja. Dan kalau sudah mulai timbul kerutan, misalnya kita senyum, biasanya itu yang pertama muncul tuh, kok di apa pinggir mata sudah berkerut-kerut. Nah, itu saatnya melakukan tindakan botox. Penting itu dilakukan awal karena supaya mencegah supaya kerutan yang sifatnya
hanya timbul saat kita bergerak, itu tidak timbul secara permanen gitu. Jadi memperlambat tanda-tanda aging. Jadi justru penuaan itu apa yang kita kerjakan di usia 30-an itu apa yang kita akan dapat di usia 40-an, di usia 50-an ya. Jadi kalau kita rajin botox gitu misalnya untuk mengatasi kerutan itu ya insya Allah akan lebih kerutan di daerah sini tidak timbul gitu ya. Begitu juga di dahi sama sih. Jadi biasanya mulai tindakan botox dan filler di usia-usia itu sama laser. Hmm. Ya, untuk yang sifatnya kan datang ke klinik ya, tapi perawatan keseharian yang tadi sifatnya. Jadi ada krim malam, krim pagi, sunblock ya, serum-serum khusus, terutama yang bekerja di ruangan AC. Siap dokter, berarti memang apa yang kita kerjakan sekarang ini akan dituai di kemudian hari gitu ya dok ya. Betul, betul. Nah dokter, kalau misalnya perawatan seperti itu biasanya berapa kali sih dok? Apakah dari perawatan sekali itu sudah oke atau kita harus berapa kali gitu dok? Karena banyak sekali mungkin dari pertanyaan rekan-rekan Prostem ini kira-kira berapa kali ya mbak? Atau nanti hasilnya bagaimana ya mbak gitu? Nah itu gimana dok kalau dari hasil Tadi pengulangan? yang mana nih? Yang sekretom apa stem cell? Apa semuanya? Baik stem cell-nya aja, sekretom ataupun dikombinasi. Oh iya. Jadi tindakan ini tergantung dari masa kerja. Contoh kalau kita lakukan botox setiap 6 bulan, biasanya 4 bulan orang sudah mulai tindakan botox lagi ya. Begitu juga dengan filler, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun diulang. Nah, sekretom begitu juga. Kalau untuk maintenance usia muda mungkin tiap 6 bulan cukup ya. Tapi kalau udah usia 50-an ya mungkin tiap bulan harus ya kan usia 40-an juga tiap bulan udah harus mulai suntik sekretom gitu untuk merangsang regenerasi dari struktur di wajah gitu ya. Nah, kalau udah usia 50-an mungkin kalau mau stem cell ya tadi memang belum ada berapa tahun sekali untuk stem cell ya. Tapi pasien kita biasanya mengulang tuh tiap 3-5 tahun melakukan stem cell pada wajah gitu. Jadi yang saya bilang tadi umurnya 60 tapi kualitas kulitnya tuh masih sangat muda gitu ya. Jadi tergantung dari jenis tindakan, tergantung usia, tergantung juga aging proses orang beda-beda sih. Oke, berarti nanti kalau dari rekan-rekan Prostem ada yang berminat, memang itu harus dikonsultasikan dulu ya untuk berapa kali tahu treatmentnya dan dosisnya gitu ya dok ya? Iya betul. Iya, oke. Nah ini karena waktu juga nih dok, sangat antusias dari teman-teman, tapi karena waktu jadi kita ke pertanyaan satu lagi nih dok. Mungkin bisa ada satu lagi nih dok yang tanya, pendapat dokter mengenai penuaan dini itu seperti apa sih dok? Dan karena kan sekarang juga banyak makanan ataupun faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan orang itu yang masih muda jadi mengalami banyak keluhan kulit ataupun menjadi seperti tidak pada umurnya gitu. Nah itu bagaimana dok pendapat? Oh iya, ini bagus sekali ya. Jadi masalah aging penuaan dini yang ini banyak sekali dijumpai sekarang ini ya. Juga salah satunya selain faktor environment tadi kita tahu bahwa polusi kita makin parah ya sehingga stres oksidatif ya. Jadi ibaratnya semua bukan cuma kulit ini kan hanya presentasi di luar, tapi badan kita sendiri kita tahu banyak sekarang usia 20 tahun, 30 tahun udah kolesterolnya udah kemana-mana ya karena makanan dan mungkin kalau dicek inflamasi di badannya udah tinggi sekali gitu ya. Itu karena faktor lingkungan ya. Jadi salah satu ya yang perlu kita awasi. Jangan juga berat badan juga. Berat badan tuh usahakan stabil terus gitu ya. Kebanyakan tuh yang kelihatan agingnya cepat, itu yang berat badannya yoyo naik turun. Karena kan ibaratnya wajah ya, dia ngembang, kempes, ngembang, kempes. Jadi lebih cepat sagingnya. Begitu juga kita jumpai pada pasien-pasien yang turun berat badannya yang banyak gitu ya. Ya itu gampang kalau memang dia sudah permanen karena memang lifestyle, karena memang mungkin operasi pengurusan itu bisa ditindakan dengan facelift. Yang paling penting tadi dan juga konsumsi gula ya, kita tahu gula tuh salah satu penyebab dari aging, mempercepat aging proses. Jadi menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Jadi kurangi konsumsi makanan-makanan yang sifatnya oksidatif tinggi tadi. Jadi salah satunya adalah gula, juga makanan-makanan yang ya kita tahu
apa ya, gorengan yang beli di pinggir jalan tuh kan juga itu kan juga Itu paling ya ya. ya 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 gitu ya. Jadi perlu perlu dari banyak hal yang dari dalam ya kita harus perbaiki juga selain menjaga yang di luar ya dengan sunblock ya. Kalau keluar ke di Indonesia kan 24 jam ya apa maksudnya mataharinya kan juga juga kuat ya. Jadi itu pakai gunakan sunblock gitu untuk melindungi kulit kita gitu. Oke, baik dok. Itu memang kayaknya susah banget ya dok ya, apalagi di era sekarang yang makanannya sekarang lebih bervariasi lagi. Jadi Iya, harus direm dari diri sendiri ya dok ya. betul betul Itu kayaknya yang paling betul. sulit. Iya iya. Harus disiplin ya. Ya itu tadi yang disebutkan apa yang kita kerjakan di usia 30 itu apa yang kita dapat di usia 50 gitu juga ya. Jadi ibaratnya ya investasi lah dari usia muda gitu. Ya Oke. maksudnya begitu. Itu memang dari rekan-rekan person harus lebih semangat dan konsisten ya untuk umur 40-an seperti umur 20-an gitu dok. Oh iya iya. Iya iya iya. Aduh ya. Iya, siap dok. Nah ini karena kita keterbatasan waktu nih dok, nggak terasa banget kita udah hampir 1 jam. Nah mungkin ada sepatah atau dua patah kata nih dari dokter terkait face rejuvenation maupun terkait tren-tren dari kulit dan pengobatan regeneratif ke depannya seperti apa? Iya, jadi mungkin untuk para masyarakat awam ya, jadi saat ini kan banyak sekali klinik juga ya yang menawarkan untuk face rejuvenasi. Nah, smart lah, karena kita tahu juga banyak yang bilang stem cell-nya misalnya dari ikan, salah satu ikan gitu. Ada Betul. kan atau salah satu kelinci gitu kan itu kan tidak ada buktinya. Jadi pasien harus smart gitu. Jadi bahwa yang stem cell ya kita manusia ya dari manusia ya. Jangan saya selalu bilang ibu dokter saya udah stem cell ini nih dari ikan ini lah. Saya nggak mau sebut ya. Nanti kata bilang ya ya oh begitu ya bu ya. Nanti ibu jadi ikan kan kita bukan ikan ya. Saya nggak cocok gitu ya dok. Nggak cocok gitu ya. Jadi gunakan yang memang sudah ada di bidang kedokteran ya. Jadi sebagai pasien juga harus smart gitu. Di kedokteran tuh kita ada penelitian-penelitian tentang penggunaan stem cell. Yang stem cell yang saat ini yang memang memang apa ada evidence-nya dengan research dan lain-lain itu adalah yang saat ini kita kerjakan di Prostem maupun banyak klinik-klinik maupun rumah sakit yang menggunakan stem cell dari manusia ya. Jadi itu yang pertama smart ya. Begitu juga tindakan-tindakan non-invasif yang lain, mau botox, mau filler, itu semua disuntikan ke badan kita, ke wajah kita. Banyak pasien datang dengan kondisi sudah tidak bisa diperbaiki fillernya, misalnya ternyata dia pakai filler yang permanen. Jadi harus pintar-pintar memilih dan apalagi tindakan yang sifatnya operatif. Ya, jangan sampai karena wajah sekali salah tidak bisa disembunyikan, beda dengan perut atau paha ya yang bagian badan tuh masih bisa salah dikit masih bisa di apa ya di nggak orang nggak lihat gitu ya ditutupi ya tapi wajah kan itu representasi kita ya. Ya baik kira-kira begitu jadi berhati-hati jadi smart patient ya banyak tanya ya nah banyak apa pelajari dulu sebelum melakukan tindakan ke wajah kita kurang lebih begitu. Siap. Makasih banyak dokter. Ini mungkin dari rekan-rekan Prostem jadi semakin tercerahkan gitu ya bagaimana menyikapi berbagai gempuran perawatan kecantikan maupun face rejuvenation di tengah-tengah banyaknya apa ya sumber-sumber gitu ya dok ya dari luar negeri maupun dari manapun itu ya dok ya. Nah Iya. mungkin dari IG Live ini bisa agak disimpulkan gitu ya dok ya. Jadi fase penuaan pada kulit mungkin ini merupakan fase yang memang sering terjadi dan sangat umum ya berjalannya waktu akan dialami oleh manusia dan juga dapat memicu berbagai permasalahan kulit lainnya dan tentu saja dapat mengganggu penampilan. Selain perlu adanya penjagaan secara internal dan dari tadi dokter sampaikan juga terkait gaya hidup yang untuk menangani penuaan dan juga permasalahan kulit serta berbagai inovasi pengobatan dan perawatan itu telah banyak juga dilakukan di fasilitas kesehatan. Salah satunya terkait stem cell dan juga sekretom yang sudah digunakan ya oleh dokter Endra.
Rina. Dan hal tersebut juga sejalan dengan maraknya tren fresh rejuvenation. Nah, dari stem cell dan secretome ini juga menjadi tren inovatif yang dalam fresh rejuvenation karena kemampuannya juga ya seperti dari Dr. Erlina sampaikan terkait kemampuannya meregenerasi kulit, kemudian dan memperbaiki secara alami dari dalam tubuh. Selain itu, stem cell juga khususnya mesenchymal stem cell ini merangsang pembentukan sel baru, meningkatkan elastisitas dan juga mengurangi dari kerutan. Sementara sekretom juga molekul bioaktif yang dari stem cell ini memperbaiki tekstur kulit, kemudian faktor pertumbuhan lainnya seperti sitokin, menghidrasi, serta merangsang produksi dari kolagen dengan pendekatan minimal invasif mungkin ya dok ya. Dan hasil yang tampak, teknologi ini juga menawarkan solusi yang sangat aman dan juga menawarkan peremajaan wajah yang modern di era sekarang ini ya dok ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu sangat mohon maaf ya dok ya, padahal dari antusiasme peserta dari rekan-rekan Prostem ini juga sangat banyak pertanyaannya, tapi karena kita sudah waktunya gitu ya dok ya, nanti mungkin bisa dari rekan-rekan Prostem bila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ke Instagramnya Dr. Enrina gitu ya untuk permasalahan ini. Boleh. Atau juga bisa datang ke kliniknya ya di klinik Ultimo ya dok ya di Jakarta. Iya, betul, ya. Bisa juga ke Instagramnya Prostem bila dari rekan-rekan ada pertanyaan lebih lanjut terkait stem cell, sekretome maupun permasalahan-permasalahan kulit lainnya. Dan di sini juga nanti IG Live ini akan bisa ditonton kembali oleh rekan-rekan Prostem maupun dari pasien-pasien Dr. Enrina bila ingin lebih tahu lebih jauh di Instagram TV-nya Prodi Stem Cell maupun di YouTube channelnya. Nah mungkin dari rekan-rekan juga bisa nih tanya terkait stem cell ataupun dari klinisi-klinisi di ini ya dok ya, nanti dokter ada di Reja Salinda ya dok ya simposium. Iya, ada. Iya, insya Allah hari Kamis ya. Iya, Kamis betul. depan, minggu depan, iya. Nah itu mungkin dari rekan-rekan klinisi juga bisa ya dok ikut bergabung di workshop tersebut, workshop bedah plastik karena bahasannya tentang apa nih dok nanti? Tentang estetik, stem cell in aesthetic plastic surgery. Jadi lengkap lah karena kita mengerjakan dari breast, rambut, luka, wajah juga ya. Jadi ya semoga bermanfaat. Banyak kita sharing pengalaman. Ya, semoga nanti dari rekan-rekan dokter ataupun dokter bedah plastik ataupun nanti dokter-dokter klinisi bisa banget ya dok ya daftar di acara ini untuk lebih tanya-tanya lagi dengan dokter gimana sih tips dan trik penanganan bedah plastik gitu ya dok ya dengan siap, iya, baik. Oke, terima kasih banyak Dokter Enrina. Sama-sama. Kita bisa IG live lagi dengan topik yang menarik lagi. Siap. Ya, insya Allah. Siap. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih banyak dari rekan-rekan Prostem yang sudah menonton IG live kali ini juga. Nanti kita akan ada IG live lainnya dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya dan juga dari berbagai bidang tentunya. Nah, mungkin karena sudah waktunya kita akhiri. Sampai jumpa di IG live selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan Prostem.